Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Persada Permana dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 5 bakal menjelaskan tentang materi dari gelombang mekanik atau gelombang transversal yang diberikan oleh Pak Yayan. Di awal materi gelombang mekanik, kita akan belajar tentang pengertiannya. Kita harus pahami dulu pengertiannya. Di sini, pengertian gelombang mekanik ialah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media atau perantara. Salah satunya ialah suara. Suara adalah salah satu contoh gelombang mekanik yang merambat melalui suatu perubahan tekanan udara dalam ruang. Tanpa udara, suara kita tidak dapat dirambatkan. Di pantai bisa juga dilihat ombak yang merupakan suatu gelombang mekanik yang memerlukan air sebagai mediumnya. Contoh lain misalnya tali yang diikatkan pada sebuah kayu. Yang keduanya ialah contoh gelombang mekanik. Dari contoh gelombang mekanik ini ada terdapat 4 contoh. Dalam sehari-harinya kita merasakan dan melihat gelombang mekanik beberapa diantaranya. Yang pertama ada gelombang air, kedua gelombang bunyi, ketiga gelombang tali, dan keempat gelombang pada selingki atau pegas. Yang ketiga ada jenis gelombang mekanik. Jenis gelombang mekanik itu dibagi atas berdasarkan arah rambat dan arah gitarnya. Gelombang mekanik dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama gelombang transversal, yaitu jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Contoh gelombang ini ialah gelombang pada tali. Dan kedua gelombang longitudinal, yaitu jenis gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarannya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang pada selingki atau pegas tadi. Nah, kali ini kita bakal mengetahui rumus-rumus dari gelombang mekanik. Terdapat beberapa persamaan yang digunakan dalam perhitungan gelombang mekanik sebagai berikut. Sini ada T sama dengan T per N. T besar sendiri sini ialah periode, sedangkan T kecil ialah waktu, dan N adalah banyaknya gelombang. F di sini sebagai frekuensi, dan ada juga rumus lainnya, yaitu T sebagai periode sama dengan 1 per F atau 1 per frekuensi, dan F frekuensi sama dengan 1 per periode. Sedangkan di sini untuk menentukan cepat rambat gelombang dapat digunakan persamaan V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda kali T. Lambda per T. Nah, dari sini kita dapat juga mengetahui dari sifat-sifat dari gelombang mekanik. Yang pertama ada dipantulkan atau biasa disebut dengan refleksi. Yang kedua adalah dibiaskan atau refraksi. Yang ketiga dipadukan atau yang biasa disebut dengan interferensi. Dan keempat dibelokkan atau disebarkan yang disebut dengan difraksi. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang contoh difraksi dari gelombang mekanik. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang yang lebih panjang akan lebih mudah difraksikan. Peristiwa difraksi terjadi misalnya saat kita dapat mendengar suara mesin mobil di tikungan jalan walaupun kita belum melihat mobil tersebut karena terhalang oleh bangunan tinggi di pinggir tikungan. Pada gambar ini kita bisa lihat ya, kalau di sini ada sebuah penghalang dan di tengahnya terdapat celah besar. Nah, di sini ada suara yang masuk melalui celah tersebut. Dan muka gelombang yang melalui celah tersebut dipancarkan tidak jelas atau bentuknya tidak terlalu bulat ya. Sedangkan di penghalang B ada suara yang masuk dengan penghalang yang memiliki celah kecil. Suara masuk ke celah tersebut dan menghasilkan muka gelombang suara yang bulat. Yang intinya di sini celah ini adalah sumber dari suara gelombang. Oke, sekarang saya bakal menjelaskan tentang persoalan dari contoh-contoh soal dari gelombang mekanik yang saya ambil dari Google-nya Smart. Pada persoalan perhitungan yang pertama, diketahui persamaan dari sebuah gelombang berjalan dengan persamaan ini sama dengan min 10 pi sin 2 pi dalam kurung setengah pi t plus 4x.
Dalam penyelesaiannya, kita bikin dulu, masukkan dulu persamaannya, yaitu Y sama dengan min 10 Pi sin dalam kurung Pi T plus 8 Pi X. Sedangkan yang ditanya di sini ialah besar kecepatan sudut atau omeganya. Yang seperti yang kita ketahui, omega ialah yang terdapat pada pi T. Sedangkan K itu terdapat pada X. Dengan omega dengan koefisien T dan K dengan koefisien X. Berarti yang termasuk dalam omega ialah pi. Jadi jawabannya C. Pada persoalan nomor 7, yang ditanya ialah besar frekuensi gelombang. Sedangkan di sini yang diketahui cuma omega dengan pi-nya. Jadi dalam nyari rumus frekuensi, seperti biasanya kalau diketahui jumlah gelombang dengan waktunya, kita bisa memakai N per T. Tapi kalau di sini diketahui omeganya, kita bisa sederhanakan omeganya menjadi 2πf. Seperti yang terdapat pada gambar, 2πf sama dengan pi. Jadi F sama dengan setengah Hz. Jadi jawaban yang benar ialah B. Lanjut. Di persoalan nomor 8, yang ditanya ialah besar periode gelombang. Satuannya S sekon. Dalam mencari periode, itu rumusnya 1 per F. Jadi karena F sudah diketahui, kita memakai langsung masukkan ke rumus ini. T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per setengah. Seperti yang kita dapat tadi, F nya ialah setengah. 1 dibagi setengah sama dengan 2. Jadi jawabannya D. Di sini nomor 9 terdapat kecepatan gelombang. Yang ditanya ialah kecepatan gelombangnya. Jadi persamaan yang ada dan perumusan kecepatan gelombang yaitu V sama dengan lambda kali F. Karena di sini tidak diketahui lambdanya, kita bisa mencari lambdanya. Seperti yang kita dapat sebelumnya, omega dengan K-nya itu omega sama dengan pi, K-nya sama dengan 8pi. Dari K ini kita bisa sederhanakan menjadi lambdanya, mencari lambdanya. Lambda dari K itu ialah 2pi per lambda. 2pi per lambda sama dengan 8pi. Jadi lambdanya sama dengan 1/4 M. Nah, karena sudah dapat 1/4, kita masukkan ke rumus kecepatannya tadi, yaitu 1/4 kali F, yaitu setengah. 1/4 dikali setengah hasilnya 1/8. Jawabannya A. Bukan kecepatan partikel. Kalau kecepatan partikel. Dari persoalan terakhir, diketahui sebuah titik P dicapai dalam per sekon dari sumber gelombang. Maka jarak titik itu dari sumber gelombang adalah, di sini kita disarankan menggunakan rumus V sama dengan F kali lambda sama dengan S per T untuk mencari letak titik. Seperti yang kita ketahui, seperti yang disarankan dengan rumusnya, kita tulis dulu rumusnya. V sama dengan F kali lambda sama dengan S per T. Karena F nya tadi kita sudah dapat setengah, lambdanya juga di persoalan sebelumnya sudah dapat, yaitu 1/4 sama dengan S belum diketahui per T. T itu 4 sekon, diketahui dalam soalnya. Setengah kali 1/4, jadi 1/8. 1/8 sama dengan S per 4. 1/8 kali S per 4. 4-nya dipindah ke atas, jadi 4/8 sama dengan S. 4/8 sama dengan S, S-nya sama dengan setengah. Jawabannya B. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.